Halo everyone, hari ini kita akan sama-sama belajar tentang fungsi evaluasi dan contoh implementasinya. Materi ini akan dipaparkan oleh teman-teman pemateri dari kelompok 8. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andini Silva Agustin selaku presenter pertama akan membahas submateri terkait fungsi evaluasi formatif. Jadi, apa sih fungsi evaluasi formatif ini? Fungsi evaluasi formatif adalah evaluasi yang dilakukan selama proses pembelajaran untuk memberikan umpan balik kepada guru dan siswa sehingga pembelajaran itu dapat segera diperbaiki bila ada kendala. Tujuannya untuk menjadi dasar perbaikan strategi pembelajaran, membantu siswa memperbaiki kesalahan lebih awal, dan menentukan kebutuhan remedial bagi siswa yang belum mencapai kompetensi. Karakteristiknya yakni berkesinambungan, fokus kepada proses, dan memberikan umpan balik lebih cepat. Adapun bentuk tindak lanjutnya, yakni guru dapat memperbaiki metode mengajar, menyesuaikan materi, dan mengadakan program remedial bila perlu. Adapun bentuk pelaksanaannya seperti kuis singkat, pertanyaan lisan, atau refleksi harian. Adapun contoh pelaksanaannya atau contoh implementasinya, misalnya dalam pembelajaran matematika, setelah menjelaskan terkait konsep pecahan, guru akan memberikan kuis 5 butir soal. Nah, hasilnya ini menunjukkan sebagian siswanya itu belum paham, sehingga guru akan mengadakan program remedial ataupun pengulangan dengan contoh konkret, misalnya menggunakan contoh lebih sederhana seperti potongan kue. Baik, demikian pemaparan materi yang sempat saya sampaikan. Materi berikutnya akan dibahas oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas materi pertama, yaitu telah menjelaskan salah satu evaluasi sebelumnya, itu evaluasi formatif yang dijelaskan apa itu tujuannya, apa itu bentuk karakteristiknya, bentuk tindak lanjutnya, bentuk pelaksanaannya, dan bentuk implementasinya. Nah, di sini saya sebagai pemateri kedua, yaitu dari skripsi, akan menjelaskan evaluasi selanjutnya, yaitu adalah evaluasi sumatif, yang dimana evaluasi ini dilakukan di akhir periode pembelajaran, yang dimana fungsinya itu untuk menentukan nilai kemajuan atau hasil belajar dari peserta didik. Nah, tujuan dari evaluasi ini itu ada berbagai macam, seperti memberikan laporan hasil belajar untuk pihak terkait, seperti guru atau sekolah. Nah, kalau guru seperti dari hasil pembelajarannya pembelajarannya dalam 1 semester, apakah pembelajarannya ini apakah sudah sesuai dan bisa diserap oleh siswa-siswanya. Nah, kedua itu adalah menentukan kenaikan kelas. Menentukan kenaikan kelas itu seperti contohnya saat di kelas sebuah peserta didik yang baru di kelas 5 menjalankan ujian akhir semesternya. Nah, hasil dari ujian akhir semesternya ini bakal dipertimbangkan apakah bisa naik di semester selanjutnya, di kelas selanjutnya atau tidak. Nah, terakhir adalah menentukan kelulusan dari peserta didik. Dan seperti contohnya saat ujian akhir sekolah, yang dimana siswa itu bakal mengadakan ujian akhir sekolahnya, yang menentukan apakah dia bisa lulus dari sekolahnya atau tidak. Nah, karakteristik dari evaluasi sumatif ini itu ada 3, yaitu adalah dilakukan di akhir pembelajaran, yang sesuai dengan saya sebutkan sebelumnya, yaitu biasa terjadi seperti ujian akhir kelas atau ujian akhir sekolah. Nah, bersifat menyeluruh. Nah, dua ini adalah bersifat ujian akhir sekolah dan ujian akhir kelas, itu memang selalu dilakukan secara serentak. Nah, ketiga itu adalah menekan hasil akhir dari pembelajaran
pembelajaran peserta didik selama ini. Nah, bentuk tindak lanjutnya dari evaluasi sumatif ini itu adalah hasil dari evaluasi ini digunakan sebagai dasar keputusan administratif, berarti apakah siswanya itu bisa naik kelas dan atau apakah si siswa atau peserta didik ini bisa lulus dari sekolah atau tidak. Nah, bentuk pelaksanaannya itu sesuai dengan saya sebutnya seperti kayak ujian akhir sekelas atau ujian akhir sekolah, atau bisa juga seperti kayak portofolio akhir begitu. Nah, contoh implementasi dari evaluasi sumatif ini seperti saat siswa mengikuti ujian akhir kelasnya, itu dalam mata pelajaran matematika. Nah, hasil dari ujian akhir matematikanya ini digunakan oleh sekolah. Apakah si anak ini bisa naik kelas misalnya kalau saat itu ujian di kelas 5, apakah si anak ini sudah pantas atau sudah sesuai untuk bisa naik ke kelas selanjutnya, ke kelas 6. Sekian dari apa yang saya bisa sampaikan dalam evaluasi sumatif ini. Sekian dan terima kasih, dan akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Perkenalkan, saya Nur Aisyah Fadila Farizal selaku presenter 3. Pada bagian ini kita akan membahas fungsi diagnostik dalam evaluasi pembelajaran. Fungsi diagnostik sendiri merupakan evaluasi yang umumnya dilakukan sebelum pembelajaran dimulai. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi penyebab kesulitan belajar yang dialami oleh siswa, sehingga guru dapat mengetahui kondisi awal siswa sebelum proses pembelajaran berlangsung. Nah, evaluasi diagnostik sendiri ini menjadi dasar dalam upaya pemecahan masalah belajar siswa. Evaluasi ini memiliki karakteristik berfokus pada individu yang mengalami kesulitan belajar, bersifat mendalam, serta menekankan analisis terhadap sebab terjadinya kesulitan tersebut. Nah, hasil dari evaluasi diagnostik kemudian ditindaklanjuti melalui berbagai bentuk tindakan, seperti pemberian bimbingan khusus oleh guru atau konselor, terapi belajar, serta penyesuaian lingkungan belajar siswa. Nah, dalam pelaksanaannya sendiri, evaluasi diagnostik dapat dilakukan melalui wawancara, observasi, dan tes diagnostik khusus. Sebagai contoh, ketika seorang siswa sering gagal memahami bacaan, guru dapat melakukan tes membaca dan wawancara sebelum pembelajaran dimulai. Selanjutnya, guru dapat menyarankan pemeriksaan penglihatan untuk memastikan adanya faktor fisik yang mempengaruhi kesulitan belajar siswa. Saya Ahmad Rayhan selaku pemateri ketiga. Di sini saya akan membawakan submateri terkait fungsi penempatan. Apa sih fungsi penempatan itu? Jadi fungsi penempatan itu merupakan salah satu jenis evaluasi untuk menempatkan peserta didik dalam situasi pembelajaran yang tepat sesuai tingkat kemampuan. Jadi pada dasarnya jenis evaluasi ini dilakukan untuk menentukan posisi atau kelas belajar yang paling sesuai dengan kemampuan siswa, supaya siswa tidak salah tempat dan bisa belajar dengan lebih nyaman dan efektif. Adapun tujuan dari fungsi penempatan ini yaitu digunakan untuk menentukan program atau kelas yang sesuai dengan kemampuan siswa, sekaligus menyesuaikan pembelajaran agar lebih efektif. Selanjutnya ada karakteristik dari fungsi penempatan ini, yaitu dilakukan sebelum atau di awal pembelajaran dan menekankan kesesuaian kemampuan siswa dengan program yang akan diikuti. Jadi singkatnya, siswa itu ditempatkan sesuai levelnya, bukan asal masuk. Adapun bentuk tindak lanjut. Nah, setelah evaluasi itu dilakukan, siswa ditempatkan di kelas atau program yang sesuai, misalnya kelas reguler, akselerasi, atau kelas dengan spesialisasi tertentu. Adapun bentuk pelaksanaannya yaitu bisa melalui tes penempatan, tes minat dan bakat, serta wawancara. Nah, ini penting supaya sekolah itu punya gambaran yang jelas tentang kemampuan dan minat siswa. Contohnya, calon siswa SMA mengikuti tes minat dan bakat. Nah, hasil tesnya tersebut digunakan untuk menentukan apakah siswa tersebut lebih cocok masuk program IPA atau IPS. Mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum.
Jadi kesimpulannya adalah evaluasi pendidikan memiliki 4 fungsi utama yang saling melengkapi, yaitu formatif, memberikan umpan balik selama proses pembelajaran agar guru dapat memperbaiki strategi dan siswa dapat mendapatkan remedial bila diperlukan. Kemudian sumatif untuk menilai hasil akhir sebagai dasar laporan bandingan kelas dan kelulusan. Kemudian diagnostik untuk mengidentifikasi latar belakang kesulitan belajar siswa sehingga dapat dicari solusi yang tepat, serta penempatan untuk menempatkan siswa tersebut dalam program atau kelas yang sesuai dengan kemampuannya. Keempat fungsi di atas ini dengan karakteristik tujuan, tindak lanjut, dan bentuk pelaksanaan masing-masing menunjukkan bahwa evaluasi bukan sekedar menilai tetapi juga menjadi sarana perbaikan, pemetaan, dan pengambilan keputusan dalam proses pendidikan. Sekian. Demikianlah pemaparan materi dari teman-teman kelompok 8 tentang fungsi evaluasi. Ingat ya teman-teman, evaluasi itu bukan kritik yang menjatuhkan, tetapi sebagai bentuk perbaikan ke depannya. Kami kelompok 8, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.